Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini Senin 21 Sya'ban 1447 Hijriyah bertepatan dengan 9 Februari 2026 Miladiyah, kita bisa bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi. Hakikatnya tentu mencari ridha Allah Ta'ala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan siang ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita, karib kerabat kita, handai taulan kita, diberikan kesembuhan dengan segera, ditabakan, dikuatkan lahir dan batinnya. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini, semoga hasil maksud yang dicita-citakan dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan saudara sekalian membuka surah An-Naba dari ayat ke-31. Baik yang membuka mushaf Al-Quran secara fisik maupun secara digital, surah An-Naba dari ayat ke-31. Kita baca terlebih dahulu. Saya baca satu ayat, diikuti oleh jamaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba athraban wa ka'san dihaqa.
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul azim. Kita sedikit bahas tajwidnya dari ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. In hukumnya adalah gunnah musyaddadah, didengungkan, dua ketukan. Innalil muttaqi mad tabi'i atau hukumnya mad asli. Mafaza mad tabi'i atau mad asli. Mafaza kalau diwakafkan za menjadi mad iwaw, panjangnya dua ketukan. Namun ketika diwasalkan, dilanjutkan ke ayat selanjutnya, maka berlakulah hukum apa? Fathatain bertemu dengan ha, yakni izhar halqi. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Hada ini mad wajib muttasil, 5 ketukan. Hadaiqa wa a'na na mato biat wa a'naba. Kalau berhenti berlaku mad iwad, 2 ketukan. Tapi jika dilanjutkan ke ayat selanjutnya, maka berlaku apa? Fathatain bertemu dengan wawu, idgham bi ghunnah. Maka ini juga harus menjadi perhatian bagi saudara sekalian yang akan menjadi imam salat tarawih, karena seringkali mewasalkan ayat demi
ayat. Maka perhatikan huruf dan harokat yang hendak disambungkan, dan tidak boleh mengambil napas, mesti satu kali napas untuk satu kali bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Begitu. Lihat huruf dan harokat yang hendak disolkan. Tidak boleh mencuri napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh ya, sekuatnya. Dan hendaknya memperhatikan makharijul huruf, sifatul huruf, serta panjang pendek maupun hukum-hukum bacaannya. Cukup segitu, kita bahas tajwidnya. Para bapak saudara sekalian, setelah ayat-ayat terdahulu menguraikan siksa bagi para pendurhaka, yang mana ya ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 30 itu fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah ya, maka rasakanlah, itu aja udah luar biasa. Maka rasakanlah, rasain loh kalau bahasa kita mah kira-kira begitu. Nah, maka setelah ayat terdahulu itu berisi apa? Siksa bagi para pendurhaka, maka ayat-ayat selanjutnya yakni dari ayat 31 akan menguraikan pahala balasan kebaikan bagi orang-orang yang taat. Secara spesifiknya disebut bagi orang-orang yang bertakwa. Kita gunakan tafsir Jalalain. Inna, sesungguhnya, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, mendapatkan kemenangan. Maksudnya makan fauz fil jannah, yakni mendapatkan tempat kemenangan di surga. Ini korelasi atau hubungan kenapa ketika usai Ramadan memasuki Idul Fitri ada doa yang meskipun doa itu bukan dari Nabi. Doa apa? Minal aidin wal faizin. Ini bukan dari Nabi. Kalau dari Nabi yang bagus kita ucapkan ketika Idul Fitri atau usai Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan Anda. Sering ditambahi siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Puasa kami, puasa Anda setiap tahun ada dalam kebaikan. Nah, adapun minal aidin baik wal faizin ataupun minal aidin al faizin tanpa pakai waw, itu bukan dari Nabi, tapi korelasinya ada di sini. Arti minal aidin itu bukan artinya semoga kita artinya itu apa? Minal aidin wal faizin. Nah, itu dulu. Minal aidin wal faizin sebenarnya merupakan potongan doa dari doa yang begitu panjang. Mana doa yang panjangnya? Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin, atau ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua, ya kami dan Anda sekalian, minal aidin, termasuk daripada orang-orang yang kembali kemana? Ilal fitrah, kepada kesucian. Maaf, bukan kembali ke fitri, apalagi Desi, Dewi, Maya, bukan. Kembalinya bukan ke fitri, tapi ke fitrah. Apa arti fitrah? Potensi penciptaan kita sejak awal, yakni dalam keadaan suci. Maka ada hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, suci.
Oh bukan fitri, bukan. Idul Fitri artinya bukan kembali kepada fitri, bukan. Idul Fitri artinya hari raya berbuka, hari raya makan-makan. Makanya di bulan Ramadan ada istilah iftar jama'i, artinya buka puasa bersama. Iftar juga secara bahasa artinya bukan buka. Kalau buka itu kan fathah. Iftar itu secara bahasa artinya qata'a, memutus. Lalu kita artikan membuka. Kenapa memutus? Karena memutus dari puasa dengan tidak puasa, diputus dengan aktivitas apa? Membatalkan puasa, diantaranya makan minum. Maka disebutlah buka puasa. Nah, iftar itu, fitr itu makan, buka. Tapi kalau kembali kepada kesucian, fitrah. Tapi kalau kita bayar zakat, boleh nyebut zakat fitri, boleh nyebut zakat fitrah. Betul dua-duanya. Nah, kembali. Semoga kita termasuk orang yang kembali ilal fitrah, kepada kesucian, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang beruntung, menang, sukses bil jannah, dengan menggapai surga. Kenapa ada doa ini? Karena tujuan puasa di penghujung ayat 183 surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang senantiasa bertakwa. Tattaqun itu fi'lul mudhari', kata kerja. Maka artinya bukan agar menjadi orang bertakwa, bukan. Yang tepat itu adalah agar kalian senantiasa bertakwa, supaya kita tidak bertakwa di Ramadan saja, tapi berkelanjutan, berkesinambungan, istiqomah. Nah, kenapa ada doa tersebut minal aidin wal faizin? Karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, dan di ayat 31 ini jelas, innalil muttaqina mafaza, faza, beruntung, sukses, menang. Makanya kenapa ada doa minal aidin wal faizin? Ketemu ya. Nah, bagi orang yang menganggap doa tersebut bid'ah, ya nggak apa-apa, karena memang tidak diajarkan oleh Nabi. Namun jika doa itu kontennya positif, baik, boleh nggak kita baca? Boleh. Cuma kalau minal aidin wal faizin diartikan minta maaf, ini yang salah. Minal aidin ya Pak RT, ya disangkanya minal aidin itu minta maaf. Minal aidin wal faizin itu doa. Boleh saja kita rangkaikan, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin, boleh begitu ya. Nah, maka sesungguhnya orang-orang bertakwa, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, maksudnya tempat keberuntungan berupa di surga. Hadaiqa wa a'naba, digambarkan mafaza surga itu apa? Hadaiqa jamak dari hadiqah, kebun-kebun, wa a'naba, dan buah anggur. Ya karena kala itu maksudnya saat ayat ini turun, kita maklum semua di tanah padang pasir itu untuk menemukan kebun yang seperti kita lihat, yang kita bayangkan, dan buah anggur itu ya sulit gitu. Bahkan anggur ini kenapa? Karena mereka itu sering mengkonsumsi khamr yang bahan dasarnya dari anggur. Nah, digambarkan begitu. Tapi ini tidak akan memabukkan, kira begitu. Hadaiqa basatin, jamak dari bustanun, kebun-kebun. Ya, badalun min mafazat au bayin lahu. Jadi badal dari kata mafaza atau bayan, penjelas. Wa'na ba'ad pun ala mafaza, jadi atof, ya, dihubungkan mafaza. Jadi kebun-kebun itu adalah ada apa? Ada buah anggur. Wa kawa'iba atroba, wa kawa'iba, dan di surga itu ada gadis-gadis remaja. Jawari taka'abat sudiyahinna jam'okaib. Mohon izin, menarik sekali. Al-Quran menyajikan sesuatu tidak vulgar,
Allah dalam surah An-Naba ayat 33 ini menyebut gadis-gadis yang kita juga sering kesankan sebagai bidadari dengan diksi atau pilihan kata kawaiba. Padahal kawaiba itu dari kata Ka'bah, Ka'bun. Mohon izin, Ka'bah itu kan berbentuk kubus. Karena memang Ka'bah itu sesuatu yang berbentuk, yang berdimensi, atau seperti halnya kubus, bukan segi empat, tapi segi empat berbentuk alias kubus. Maksudnya apa? Ditafsirkan, maksudnya jawari ta'akabat, gadis-gadis yang, maaf sekali, ini redaksi tafsir Jalalain, ta'akabat yang berbentuk thudiyihinna, buah dadanya. Maksudnya apa? Ya gadis, bukan nenek-nenek kira-kira gitu. Bahkan nenek-nenek yang ahli ibadah dan dia ahli surga, maka masuk surga kembali menjadi gadis, begitu ya. Cuma kan Al-Quran sangat apik dalam menyajikan bahasanya. Dijelaskan oleh ahli tafsir kenapa menggunakan kawaib begitu ya. Jadi nggak disebut gambarannya begini, enggak, cukup menggunakan kata kawaiba, atroba, yang sebaya umurnya, ala sinni wahidin jam'an. Artinya apa? Nanti kita masuk surga juga laki-laki akan dibentukkan kembali seperti anak muda, sehingga mendapatkan pasangan yang sebaya. Ada ibu-ibu yang komplain, wah enak amat laki-laki dapat bidadari sekian. Tenang, dari sekian banyak bidadari itu adalah yang paling cantik dan istimewanya adalah ibu sebagai istrinya. Itu juga kalau ibu ahli surga, kalau ibunya ahli, si istri ahli surga. Wa ka'san dihaqa, ini menggambarkan gambaran surga, dan gelas-gelas yang penuh. Nah, dirincikan dalam tafsir, karena mereka itu yang kafir Quraisy atau kafir-kafir yang tidak percaya, mereka itu gemar meminum khamar. Digambarkan, tenang, kalau kamu di sini itu minum khamar, di surga, di dunia tinggalkan khamar, entar aja di surga ada gelas-gelas yang penuh khamran mali'atan mahalufiyuk, di mana di surga kalau kamu mau stop di sini minum khamar, ntar aja di surga ada minuman yang menyenangkan tapi tidak memabukkan, khamarnya tidak memabukkan. Ini ada di surah Muhammad ayat 15, ada ya, wa anharu min khamrin, ada. Kita semua maklum ya, surah Muhammad ayat 15, 16, 17, ada di surga itu ada apa katanya, sungai madu, sungai susu, sungai khamar, tapi khamarnya tidak memabukkan. Kalau di kita makan kudu nyekek botol begitu ya. Ada itu, Pak, Bang, masih begini? Enggak, sekarang mah begini. Sholat bukan pakai galon. Ya, artinya apa? Al-Quran itu ingin bilang begini, kamu yang suka minum, berhenti, tinggalkan kesenangan nafsu itu di dunia, entar kamu akan mendapatkan kesenangannya di surga. La yasma'una fiha laghaw wala kidzaba. La yasma'una fiha, di dalam surga itu mereka tidak akan mendengar al jannah, di surga, inda syurbil khamr wa ghairuhu minal ahwal. Di surga itu ketika mereka minum khamar dan saat merasakan lezatnya, mereka tidak akan mendengarkan lahuan, perkataan yang sia-sia, batilan minal qaul, perkataan yang batil, wala kidzaba, juga tidak akan mendengarkan kedustaan. Enggak, pokoknya di surga enggak akan ada ewu pakewu, dengerin gibah-gibah, gosip-gosip, enggak, lambe turah enggak ada. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, itu semua gambaran kebaikan di surga adalah sebagai balasan dari Tuhanmu, ya, ay jazahumullah bidzalika jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan balasan bagi para penghuni surga sebagai pembalasan dari Allah. Ata'an, yakni sebagai apa? Pemberian hisaban, ya, hisaban
yang cukup banyak. Ay katsiran min qaulihim a'tani fahasabni. Pokoknya banyak balasannya. Rabbis samawati wal ard. Dari siapa? Dari Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. As-samawati wal ard, yang memelihara langit, wal ard, dan bumi, wa ma bainahuma, dan Allah yang mengurus, yang memelihara apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah itu Ar-Rahman yang Maha Pemurah. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengan Allah. Kemudian ayat la yaqdiru ahadun ayyukhatibu khaufan minhu. Maksudnya mereka tidak bisa, ya, mereka tidak memiliki, yakni makhluk semuanya di hadapan Allah sepatah kata pun tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kepada Allah karena rasa takut, saking takutnya. Yauma yaqumur ruh, pada hari nanti itu mereka takut berbicara kepada Allah. Kapan? Ketika ruh wal malaikatu saffa, dan para malaikat berdiri berbaris-baris, bersop-sop. La yatakallamuna, mereka tidak bisa berkata-kata, illa, kecuali man adina lahu rahman, kecuali siapa saja yang diberi izin oleh Allah yang Maha Ar-Rahman Pemurah. Wa qala shawaba, dan itu mengucapkan kata yang benar. Jadi nanti ketika berhadapan dengan Allah tidak bisa kita bicara karena takut, kecuali diberi izin oleh Allah. Itu pun berbicara yang benar, di mana kita tidak bisa berdusta. Yang bisa berbicara, yang berdiri itu siapa? Orang-orang beriman. Minal mu'minin wal malaikah ka'an yashfa'una liman irtadha. Mereka berdiri, siapa? Mereka itu orang beriman dan para malaikat, seumpamanya mereka memberikan syafaat kepada orang yang diridhai olehnya untuk mendapatkan syafaat. Dzalikal yaumul haq, itu hari-hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi, benar adanya. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki, pasti ia akan menempuh jalan kembali kepada Allah. Inna andarnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan peringatan kepadamu, hai orang-orang kafir, adzaban qariba, siksa yang terdekat. Maksudnya, dulu kan waktu di dunia aku, kata Allah, telah memberikan peringatan kepadamu. Kalau kamu beriman, balasannya kebaikan, pahala dariku. Kalau kamu ingkar, kamu akan mendapatkan azab, akan mendapatkan siksa, adzaban qariba, siksa yang dekat. Yauma yanzurul mar'u, pada hari manusia melihat apa yang telah maqaddamat, diperbuat, yadahu, oleh kedua tangannya. Tapi apa kata orang kafir? Nanti akan menyesal. Wa yaqulul kafiru, dan berkatalah orang-orang kafir, nanti mereka akan menyesal dan berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Ini adalah penyesalan, yakni palau azabu yaqul dzalika indama yaqulullah taala lil bahaim ba'dal iktisasi min ba'dha li ba'din kauni turaba. Duh, nyesel amat ya, mendingan dulu aku jadi tanah. Ini penyesalan. Maka dari itu saudara sekalian, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesadaran, gunakanlah kesempatan baik ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari kiamat itu pasti dan benar adanya akan terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita melakukan amal ibadah, amal saleh karena Allah taala. Khususnya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita memasuki bulan Ramadan dengan dan dalam keadaan sehat walafiat, memanfaatkan setiap detik waktu kesempatannya dengan baik dalam rangka ibadah taat kepada Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma
minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.